أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Masih di surah An-Nazi'at ayat 15. Wa Allah Ta'ala hal ataka hadithu Musa. Apakah sudah datang kepadamu hadis, itu berita tentang Nabi Musa alaihissalam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya memanggilnya di bukit yang suci, yaitu Bukit Tuwa. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu datang ke Bukit Tuwa, itu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
pergilah engkau ke Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul hal laka ila an tazakka, katakan kepadanya, tidakkah engkau ingin untuk mensucikan dirimu, tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku membimbingmu kepada Rabbmu, beri petunjuk, dan dengannya kamu takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra, Nabi Musa pun memperlihatkan kepadanya al-ayah al-kubra, itu mukjizat. Nanti akan disebutkan itu dua di sini, yaitu tangan dan tongkat. Akan tetapi sikapnya, responnya, fakadzdzaba wa 'asa, maka dia pun mendustakan dan bermaksiat, ingkar. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dalam keadaan yas'a, dia berusaha untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, berusaha untuk melakukan makar. Fahasyara fanada, dia pun mengumpulkan manusia dan menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la, dia pun berkata, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini kata puncak ketakaburan Fir'aun. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dia sebagai peringatan bagi orang yang terakhir dan yang pertama. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguhnya dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata para ahli tafsir, para pengarang Tafsirul Muyassar ini, hal ataka ayyuhar rasul khabaru Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam khabaru Musa, ya, khabar berita tentang Nabi Musa. Perhatikan itu fi'il ata, itu ata datang, ata ya'ti. Ada yang mirip tapi dia sulasi mazid, itu ata yu'ti. Kalau ata yu'ti itu memberi. Wa atauz zakata, ata panjang. Nah, hati-hati. Biasa kalau orang hafal Quran itu yang seperti ini penting. Ya, kapan dia baca panjang berubah artinya menjadi memberi. Kalau ini ata, ata ya'ti, datang. Taib. Hina nadahu rabbuhu bil wadil mutahharil mubaraki tuwa, itu ketika Rabbnya Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa taala nada, memanggil, menyeru beliau alaihi salam di lembah yang suci yang penuh berkah, yaitu lembah Tuwa. Jadi nada, nida sini wal munada, ini seruan, panggilan dengan suara yang keras. Apa panggilannya, seruannya? Idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu ke Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Sekarang saya tanya, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ada suara? Ada huruf? Ada ini? Ini Allah. Idhhab ila fir'auna. Paham ini? Ada suara, ada huruf hakiki. Dipahami oleh Nabi Musa. Ya. Langsung ini Allah yang ngomong.
Dan bukan hanya kali ini, banyak. Paham ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah salat pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah berbicara menetapkan kewajiban salat. Paham ini? Jadi sini bukan sekedar berbicara, ada nadahu rabbuhu. Nada fa'ilnya rabbuhu, itu berarti penetapan sifat an-nida. Ini lebih dari al-kalam. Ya. Jadi kita tetapkan Allah berbicara, Allah menyeru Nabi Musa dengan suara dan huruf hakiki, dengan kalam kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Baik. Tidak sama dengan makhluknya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika Allah berbicara kepadanya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun karena sungguh dia telah melampaui batas. Ya, kita isyaratkan penetapan sifat al-kalam ini karena ahlul bid'ah mengingkari sifat al-kalam, atau dia tetapkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Paham ini? Itu nanti antum akan dapati di pelajaran akidah. Baik. Jadi pergilah kamu ke Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Perhatikan tafsirnya. Faqala lahu idhhab ila Fir'aun innahu qad afrata fil isyan. Allah berfirman, berkata kepada Nabi Musa, ya kan? Berkata, berarti ada al-kalam, suara dengan huruf. Pergi kamu ke Fir'aun, sungguhnya dia telah afrata. Afrata ini melampaui batas. Lawannya farrata. Farrata, fa'ala, menyepelekan, menganggap enteng, merendahkan, ya, menganggap enteng. Kalau afrata, af'ala, ini melampaui batas, lebih. Kalau farrata, kurang. Inilah yang kita kenal dengan al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat, berlebihan, gulu. At-tafrid, menyepelekan. Ya, paham ini? Bisa dipahami ya? Baik. Seperti dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu ini bantahan kepada orang-orang yang berlebihan menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bisa begini, Nabi bisa begini. Ya, datang ke kuburannya berdoa, kita katakan itu gulu. Kamu telah ifrat. Amin. Nabi hamba, abduh, ya, bantahan kepada mereka. Nabi itu hamba, manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita serahkan kepadanya ibadah, enggak boleh kita berdoa kepadanya, enggak boleh kini sesuatu dari rububiyah Allah, ya, Nabi miliki, enggak boleh. Wa rasuluhu, bantahan kepada orang yang tafrid. Yahudi, Nasara, orang yang kafir kepada Nabi, yang mengolok-olok Nabi, bahwasanya jangan kau seperti itu. Paham ini? Jangan kau sepelekan Nabi, jangan kau tafrid, karena Nabi Rasul, utusan Allah, bukan manusia biasa. Nah, kita pertengahan, ya, baina al-ifrat wa tafrid. Di sini tagha, ya, afrata, telah berlebihan, melampaui batas dalam al-isyan, dalam kemaksiatan. Faqul hal laka ila an tazakka, ay faqul lahu atawaddu an tutahhira nafsaka minan naqaisi wa tuhalliyaha bil iman. Katakan kepadanya, inginkah kamu, wadda yawaddu, tawaddu, inginkah kamu, senangkah kamu untuk mensucikan, membersihkan jiwamu dari kekurangan-kekurangan, dan kamu hiasi jiwamu tersebut dengan keimanan. Inilah tazkiyatun nafs. Syekh Abdul Razak hafizahullah itu menyebutkan di antara pokok kaidah dalam tazkiyatun nafs adalah at-takhliyah dan at-tahliyah. Takhliyah pakai kha dan tahliyah pakai ha. Takhliyah yaitu kita bersihkan kita punya jiwa dari kotoran-kotoran, najis-najis.
Ya, kotoran yang paling besar adalah kesyirikan, riya, ya, syirik akbar, syirik asghar, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar. Bersihkan. Ya. Setelah itu tahliyah. Hiasi. Hiasi dengan keimanan, dengan tauhid, dengan istiqomah di atas sunnah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Ini tazakkah. Ya, jadi bersihkan jiwamu dari kekurangan-kekurangan, ya, yang paling besarnya ya, ketakaburan, kekafiran, ya. Ya, kesyirikan, naudzubillah, bahkan dia mengaku Rabb, nanti akan disebutkan. Bersihkan dirimu. Kemudian hiasi dia dengan tauhid, dengan keimanan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Bisa paham ini? Taib. Jadi dua ya, itu tazakka an tutahhira nafsaka minan naqaisi wa tuhalliyaha bil iman. Subhanallah, indah ya. Diajak baik-baik. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina. Ini orang yang bersombong ya, telah melakukan kezaliman luar biasa. Ya. Membunuhi anak-anak bayi, anak-anak laki-laki yang baru lahir dan seterusnya dari kezaliman. Tapi Allah suruh apa? Faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua, Musa dan Harun, ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Ya, jangan pakai akal langsung, oh ini orang jahat terus harus keras juga. Ya, itu bagaimana metode dakwah sebenarnya? Ya, metode dakwah itu tujuan utamanya supaya orang dapat hidayah, bukan mau balas-balasan, ya. Makanya kalau dipikirkan, wah ini penjahat ini kan, penjahat kelas kakap ini, pembunuh, penjahat ya, yang mengaku Rabb dan seterusnya. Oh, ngeri ini kejahatannya. Tapi Allah masih suruh apa? Ucapkan qawlan layyina. Coba lihat bahasanya lembut sekali. Hallaka. Mau kau? Ya. Kau suka, kau mau? Hallaka ila antazakka. Paham ini? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Tidak dibiarkan dia sendiri, dia sucikan dirinya sendiri, tapi dibimbing. Wa ahdiyaka, ay wa ursyidaka ila ta'ati rabbik. Saya akan bimbing kamu, arahkan kamu agar kamu taat kepada Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala. Fatakhshahu wa tattaqih. Dengannya kamu takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Musa sudah siap. Kalau kau mau, ya, ayo, saya ajari, saya bimbing, saya arahkan, ya toh? Ya, kalau kau mau, tidak usah repot-repot, saya ajari, ya, saya arahkan kamu, ya, paham ini? Kepada jalan menuju Rabbmu, itu ketaatan, yang dengannya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahnya ini khasyah. Baik. Tidak sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arahu al-ayatal kubra. Nabi Musa pun langsung memperlihatkan kepadanya mukjizat, ayat yang sangat besar. Kita lihat dari wazannya itu, kubra itu, fu'la itu isim tafdhil, tapi untuk muannas, berarti ayat yang paling besar. Apa itu? Kata di tafsir, fa'ara Musa fir'auna al-alamatal uzma al-asa wal yad. Nabi Musa pun memperlihatkan. Perhatikan ya, fi'il ra'a, melihat. Ra'a yarah, melihat. Ra'aitu Muhammadan, ya. Tapi di wazan sulasi mazidnya af'ala ara yuri. Ara yuri artinya memperlihatkan. Dan dia butuh dua maf'ulun bihi. Kalau ra'a satu maf'ul, diwazankan dengan af'ala butuh dua, satu tambah satu. Ara, memperlihatkan. Jadi Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun maf'ul awal, al-ayah maf'ul tsani. Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-alamat al-uzmah, yaitu mukjizat, ya, yang sangat besar, yaitu al-asa, tongkat, wal yad, dan tangan. Apa maksudnya tongkat?
Apa maksudnya tongkat? Mukjizat berupa tongkat. Ya, tongkatnya dilempar, kemudian berubah menjadi, menjadi apa? Jangan tidur, berubah menjadi apa tongkatnya Nabi Musa? Ular apa? Ular sangat besar. Ya, lincah. Ya. Paham ini? Jadi tongkat asli kayu dilempar menjadi ular asli ular, bukan ular-ular. Ya, paham ini? Kemudian waliyat, tangan. Apa ini maksudnya tangan? Iya, bagaimana? Langsung bercahaya begitu, langsung menyala. Dikasih masuk ke dalam jeb. Jeb itu apa? Tempat masuknya kepala. Kalau jeb kita sekarang ini, kocikang, ya jeb, saku. Tapi kalau jeb dalam mukjizat ini, paham ini? Itu tempat masuknya kepala. Kalau ada baju dipakai, ada lubang tempat masuknya kepala, itu namanya jeb. Ini, kemana jebmu? Itu, ada resletingnya, ada kancingnya. Itu jeb. Dikasih masuk situ, dikasih masuk situ tangannya, dikasih keluar putih bercahaya, menyala, ya, menyala. Ini 2. Dan banyak lagi mukjizat ya Nabi Musa alaihissalam. Ini dikasih lihat ke Fir'aun, ya. Ini dia sudah saksikan, tidak ada manusia yang bisa begitu. Tidak ada. Termasuk nanti tukang sihirnya toh. Nanti kan akan dikasih ketemu antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya. Karena dituduh ini Nabi Musa tukang sihir dan seterusnya. Dikasih ketemu, kalah lagi tukang sihirnya. Yang beriman bukan Fir'aun, malah tukang sihirnya. Iya. Oleh karena itu kata Allah, perhatikan, setelah diperlihatkan al-ayat al-kubra, mukjizat yang luar biasa, yang dia tahu, yang tidak ada yang bisa kecuali hanya Rabbul Alamin, fakadzdzaba wa aba, fakadzdzaba wa asa. Dia pun mendustakan dan bermaksiat. Fakadzdzaba Fir'aunu nabiyallahi Musa alaihi salam wa asa rabbahu azza wa jal. Fir'aun pun mendustakan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Musa, dan bermaksiat kepada Rabbnya. Dan ini maksiat yang paling besar, mendustakan Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Ini kekafiran luar biasa, takdzib, al-kufur. Maka tidak sampai di situ, thumma adabara yas'a, dia pun berpaling dalam keadaan yas'a, ay thumma walla mu'ridan 'anil iman mujtahidan fi mu'aradati Musa. Dia pun berpaling, walla, mundur ke belakang, berpaling dari keimanan. Ya, mu'ridan 'anil iman, berpaling dari keimanan, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seraya dia berusaha, berupaya untuk mu'aradah, menentang Nabi Musa alaihissalam. Bisa paham ini? Ada orang kafir mendustakan tapi sudah berhenti sampai di situ. Tidak ada usaha setelahnya. Kalau ini tidak tinggal diam dia. Dia berupaya melakukan makar. Maka kata Allah, fahasyara fanada. Dia pun mengumpulkan manusia dan menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia bilang, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. La ilaha illallah. Betapa besar ketakabburan si Fir'aun ini. Dia merasa dirinya adalah Rabb. Ya, naudzubillah. Perhatikan tafsirnya. Ay fajama'a ahla mamlakatihi wa nadahum. Faqala ana rabbukumul ladzi la rabba fawqahu. Dia pun mengumpulkan ahla mamlakatihi, seluruh penduduk kerajaan, maksudnya masyarakatnya. Dia kan raja toh. Raja berarti ada masyarakatnya. Dikumpul semua dan dia menyeru kepada mereka, dia bilang, saya adalah Rabb kalian yang tidak ada Rabb di atasku, maksudnya saya yang paling tinggi.
Rabb kalian yang paling tinggi. Al-a'la, ya. Al-a'la ini isim tafdhil, al-a'la. Taib, wazan af'al, yang paling tinggi. Maka apa akhir ceritanya? Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah pun menyiksa dia. Menyiksa Fir'aun tersebut. Fantaqamallahu minhu bil adabi fid dunya wal akhirah wa ja'alahu ibratan wa nakalan li amthalihi minal mutamarridin. Allah Subhanahu wa taala pun menyiksa dia dengan azab di dunia dan di akhirat. Bahkan dunia, alam barzakh, akhirat. Ya, dia di alam barzakh dipampangkan neraka kepadanya pagi dan sore. Nauzubillah. Kemudian nanti dimasukkan dia di akhirat asyaddal azab, azab yang paling keras. Ini Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Baik. Allah siksa dia dengan azab di dunia dan di akhirat, dan Allah jadikan dia pelajaran, ibrah. Baik. Pelajaran wa nakalan untuk orang-orang yang semisalnya dari orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang terdahulu, orang yang akan datang itu. Jadi orang-orang yang semisal Fir'aun ini, paham ini? Allah Subhanahu wa taala tahu dan maha tahu, maha melihat apa yang mereka perbuat. Bisa paham ini? Dan Allah Subhanahu wa taala kadang memberi tangguh, ya kan? Kadang memberi tangguh, seperti Fir'aun, lama didakwai, dinasihati, didakwai, baru disiksa, baru dibinasakan. Ya kan? Betapa banyak bayi yang dia bunuh, betapa banyak, ya, dan seterusnya. Sampai tukang sihir beriman, anggotanya Tonji, toh? Ya, konco-konconya Tonji, nah bunuh juga karena beriman kepada Nabi Musa. Jadi Allah tidak lalai dari yang mereka lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kewajiban kita hanya satu. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang seperti ini. Paham ini? Kezaliman luar biasa membunuhi kaum muslimin. Paham ini? Membalas makar mereka. Paham ini? Luar biasa ini. Ya, bukan pergi demo, bukan pergi lakukan aksi. Apa itu aksi? Ya, sudah banyak aksi dari sudah setengah tahun lebih, sudah hampir 1 tahun, ya, bulan 10 genap 1 tahun, ya. Israel menyerang saudara kita kaum muslimin di jalur Gaza sana. Karena itu berdoa dan terus berdoa. Allah tidak buta, Allah maha melihat, Allah tahu apa yang mereka perbuat dari kezaliman, bom masjid, hancurkan masjid. Amin. Dan sudah ada pendahulunya tuh seperti ini, Fir'aun melakukan kerusakan. Allah binasakan. Allah binasakan. Allah hancurkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Ay inna fi fir'auna wa ma nazala bihi minal 'adzabi la mau'izatan liman yatta'idhu wa yanzajiru. Sungguhnya pada Fir'aun dan apa yang turun kepadanya dari azab itu ada peringatan, nasihat, pelajaran bagi orang yang mau mengambil nasihat. Ya, pelajaran ini saya katakan tadi. Mau binasa seperti Fir'aun? Nah ini lihat bagaimana modelnya dia. Itu pelajaran itu. Tidak mau binasa? Ya sudah, tinggalkan kezaliman. Ya, tinggalkan kekafiran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu pelajaran. Ya, tercatat kan? Allah abadikan. Kalau tidak mau binasa seperti Firaun, ya sudah, jangan seperti Firaun kelakuannya. Ya, zalim, ya, takabbur, kafir, dan seterusnya. Kumpul itu sifatnya Firaun. Nah, tunggu-tunggu, ya, cepat atau lambat. Kau tidak bertobat, kau tidak beriman. Nah, sudah.
Tunggu. Tidak lama itu. Tidak lama. Dan kita juga tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Bisa jadi azab sudah turun kepada mereka. Dan kita mungkin tidak tahu. Dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan mereka. Paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya dari langit? Asyaddu ini isim tafdhil. Setelahnya ada isim mufrad mansub. Maka isim ini namanya apa? Tamyiz. Tamyiz. Mansub sebagai tamyiz. Lebih dahsyat. Apanya lebih dahsyat? Khalqan, penciptaannya. Paham ini? Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya daripada langit? Banaha Allah. Allah bangun langit tersebut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah angkat bangunannya, atapnya, fasawwaha, dan Allah sempurnakan penciptaannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah tutupkan malamnya, maksudnya tutup, malam itu menutup, dan Allah keluarkan duhaha. Seperti sekarang waktu duha Allah keluarkan setelah malam tersebut. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Allah Subhanahu wa taala setelah itu daha al-ard, yaitu bumi dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi tersebut airnya, itu mata-mata air dan tumbuhan-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan Allah menancapkan gunung-gunung. Semuanya itu mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai bentuk mata', nikmat, kesenangan untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Perhatikan tafsirnya. Aba'athukum ayyuhan nasu ba'dal mauti asyaddu fi takdirikum am khalqus sama. Apakah dibangkitkannya kalian wahai manusia setelah kematian itu lebih dahsyat menurut sangkaan kalian atau penciptaan langit? Baik. Di sini ditafsirkan aba'atsukum ba'dal maut. Dibangkitkannya kalian setelah meninggal. Dan itu tidak sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Langit saja Allah bangun. Ya. Paham ini? Rafa'aha fauqakum kalbina. Allah mengangkat langit tersebut di atas kalian seperti bangunan. Bahkan bangunan tanpa tiang. Coba lihat. Itu langit itu bangunan yang luar biasa. Tidak ada cacatnya, tidak ada retaknya, tidak ada tiangnya. Paham ini? Tidak ada manusia yang bisa bikin bangunan begitu. Ya, masjid saja berapa tiangnya ini? Sudah pernah hitung tiang masjid? Sudah. Lamanya di JF biar tiang masjid tidak tahu. Hah? Baik. Jadi sekecil ini saja, ya. Paham ini? Tiangnya sudah berapa? Semakin banyak, semakin luas, semakin banyak tiangnya tentunya. Baik. Jadi rafa'aha fawqahum kalbina wa ala saqfaha fil hawa la tafawuta fiha wa la futur. Allah angkat di atas kalian langit tersebut seperti bangunan. Allah tinggikan atapnya di hawa, di udara. La tafawuta fiha wa la futur. Ya, tidak ada cacatnya, ya. Tidak ada pecahnya. Wa aghtasha lailaha ay wa adlama lailaha bi ghurubi syamsiha. Allah menjadikan gelap malamnya dengan terbenamnya matahari. Menutup. Antum kalau lihat itu pas terbenam matahari, antum di DJF kelihatan ya. Pas terbenam matahari itu gelap datang dari arah timur, itu menutup. Kalau kalian video itu baru ya video rekam baru percepat itu kelihatan itu kayak begini. Ya, setelah jadi rekaman itu sampai gelap semua,
Antum putar ulang baru percepat, itu kelihatan begini. Menutup, ya. Saya kan pelan-pelan toh kalau yang normal. Menutup dari arah timur, itu gelap. Itu menutup bumi ini dengan hitam, dengan terbenamnya matahari. Wa akhraja duhaha ay wa abraza naharaha bisyuruqiha, dan Allah nampakkan siangnya dengan terbitnya matahari. Ya, ya gelap, terbit fajar shadiq, cahaya putih tipis, ya horizontal, inilah yang menerang, menjadi terang putih sampai terbit matahari. Toh Allah yang keluarkan itu. Ya dengan terbitnya matahari. Taib. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha ay wal arda ba'da khalqis samai basataha wa awda'a fiha manafi'aha. Dan bumi setelah penciptaan langit Allah hamparkan, Allah siapkan padanya manafi'aha, perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia. Wa fajjara fiha uyunal ma, dan Allah pancarkan padanya mata-mata air. Uyunal ma, mata-mata air. Siapa pernah lihat mata air? Itu orang gali sumur bor, ya. Itu mata air, ya. Di gunung juga ada mata air banyak, ada yang bisa langsung diminum. Hah? Kalian pernah gali-gali keluar air? Itu Allah keluarkan itu. Allah yang keluarkan. Ya, sumur. Ya, sumur yang paling hebat sumur Zam-Zam, subhanallah. Coba lihat. Allah keluarkan itu, pancarkan. Hah? Air Zam-Zam orang minum, jutaan orang minum, tidak habis-habis. Hah? Kita di JF sudah pernah dapat air habis belum? Hah? Belum. Sudah? Kapan? Pas daurah habis air. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air, akhraja minha ma'aha. Jadi Allah yang ikhraj, yang mengeluarkan dari bumi itu airnya, ya, mata air. Banyak sekali mata air, subhanallah. Wa mar'aha ay wa ambata fiha ma yur'a minan nabatat. Dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan padanya itu tumbuhan-tumbuhan, ya, tumbuhan-tumbuhan. Wal jibala arsaha ay wa athbata fiha al jibala autadan laha. Allah tancapkan padanya, pada bumi tersebut, gunung-gunung sebagai pasak-pasak untuk bumi, supaya bumi tidak bergoncang. Jadi ketika hari kiamat gunungnya dicabut, ya, bumi bergoncang luar biasa. Ini huru-hara pada hari kiamat. Jadi sekarang ini masih kokoh, ya, untuk melihat gunung di arah timur sana. Gunung apa namanya itu? Belum tahu juga. Itu gunung-gunung sana. Antum melihat ke arah timur itu ada gunung begini. Ada? Hah? Gunung apa itu? Belum tahu. Cari di Google. Taib. Itu gunung kokoh, tinggi, kokoh. Paham ini? Sebagai pasak untuk Allah yang tancapkan itu, bukan muncul sendiri. Ya. Allah yang tancapkan itu. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum, ay khalaqa subhanahu kulla hadhihi ni'am manfa'atan lakum wa li'an'amikum. Jadi mata'an ditafsirkan dengan manfaat. Allah ciptakan itu semua, ya, semua nikmat ini itu sebagai manfaat untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Dan subhanallah, Allah memang ciptakan bumi ini untuk ditinggali. Ya, orang kafir setengah mati, perisai ini, planet ini semua tidak layak ditinggali. Ya, planet Mars, perisai bulan, planet ini tidak ada yang beres ditinggali. Ya, tidak ada oksigennya, tidak ada airnya, repot-repot. Ini ada bumi, belum habis kau pakai. Ya, tapi dasar orang kafir, ya, paham ini? Mau tinggal di mana? Tinggal di bulan, jama-jamang, ya, jama-jamang buku. Ya, enaknya tinggal di bumi, subhanallah. Makan sebentar, makan telur. Ya, makan bakso, makan apa? Mau pergi bulan lagi. Mau bikin apa di bulan? Ya, melayang-layang. La ilaha illallah.
Allah palingkan mereka dari hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Paham ini? Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang malapetaka yang sangat besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana manusia mengingat semua yang pernah dia lakukan, baik buruk, dosa, maksiat, ketaatan, ingat semua. Ya. Ya, pernah ambil uang, curi kepala cas, apa dia ingat semua itu. Betul. Ya, itu tobat baik-baik. Ya, kasih kembali kepala casnya orang dengan headsetnya. Baik. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahim dinampakkan ke seluruh orang yang melihat. Paham ini? Nah, ini akan terjadi jamaah sekalian ya. Itu Al-Qur'an itu la raiba fi itu. Antum yakini saja itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti apa? Semua ilmu yakin pasti terjadi. Ya, kalau memang itu khabar ya, untuk hari kiamat pasti terjadi persis seperti ini. Ya, ini bukan ucapan kita, ucapan Allah, firman Allah, kalamullah. Paham ini? Perhatikan tafsirnya. Ay fa idza ja'atil qiyamatul kubra. Ya, at-tammatul kubra itu nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya, ya. Yaumul akhir, al-qari'ah, al-ghasyiyah, as-sakhah, at-tammatul kubra. Itu nama-nama hari kiamat. Paham ini? Nama-nama hari kiamat. Ay fa idza ja'atil qiyamatul kubra wasyiddatul 'uzma wa hiya an-nafqatus tsaniyah. عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر فيتذكره ويعترف به وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا. Ketika datang hari kiamat al-kubra dan kedahsyatan yang paling dahsyat, yang paling besar itu tiupan kedua dari sangkakala. Karena tiupan pertama hancur alam semesta ini, kita semua mati, tiupan kedua kita bangkit, tegak hari kiamat. Maka inda idzin, ketika itu diperhadapkan kepada manusia seluruhnya, kullu amalihi, seluruh amalan yang telah dia lakukan di dunia ini dari kebaikan dan kejelekan. Semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi kebaikan dan kejelekan sekecil apapun dia akan lihat, dia akan dibalas. Ini saya katakan tadi, kita pernah mencuri, kita pernah mengambil barangnya orang, itu kasih lihat nanti, kasih lihat. Paham ini? Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan ya pernah menyangka Allah lalai. Allah tidak lihat kita, Allah tidak tahu kita. Cukuplah kita yakin itu ada juga malaikat yang menyertai kita, yang mencatat amalan kita baik maupun jelek. Biar kita lari ke mana? Ya. Biar kita lari ke mana? Bertempat di mana? Tidak ada CCTV, gelap gulita. Ya. Itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dengannya fa yatadzakkaru wa ya'tarifu bih. Dia pun mengingat hal tersebut, dia akui hal tersebut. Wa burrizat ay udhirat Jahannam, dinampakkan neraka Jahannam likulli mubsirin, kepada seluruh yang bisa melihat. Tara ayanan, neraka Jahannam akan dilihat dengan mata-mata manusia. Jelas. Yang sudah ainul yakin, ya sudah. Paham ini? Sudah ilmu yakin di dunia, di ainul yakin. Masuk neraka hakul yakin. Ya sudah. Kayak ini yang mereka dustakan toh? Dikasih tahu neraka kau disiksa nanti begini, tidak mau dengar. Ya sudah. Nah, nanti di hari kiamat nanti mereka lihat dulu neraka didatangkan dengan 70.000 tali kekang, ya 70.000 tali ditarik, diseret. Setiap tali diseret oleh 70.000 orang malaikat. Kalim itu 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat. Juta, miliar, 70 kali 70 berapa itu?
4.900 ya. Baik. Kali nolnya 6. Nah, paham ini? Terus 70.000 tali kekang, setiap tali 70.000 malaikat. Besarnya itu neraka jahanam. Ya. Bayangkan itu. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang akan lihat ya. Oh, besar begitu, masa tidak dilihat? Paham ini? Semua manusia akan melihat. Kemudian Allah merinci dua golongan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka sungguh neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Tafsirnya, fa amma man tamarrada ala amrillah wa faddala al-hayata ad-dunya ala al-akhirah fa inna masirahu ila an-nar. Barang siapa yang melampaui batas atas perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding akhirat, maka sungguh tempat kembalinya adalah neraka. Paham ini? Coba setiap Jumat kita dengar surah Al-A'la dibaca kan? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian tu'thirunal hayatad dunya, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Daripada dunia ini apa? Seberapa ini dunia ini? Ya. Paham ini? Keletihannya, kesusahannya. Akhirat, kalau kita masuk surga, tidak ada susah. Paham ini? Tidak ada susah, tidak ada penyakit. Ya. Baik. Yang lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut maqama rabbih, ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dan dia mencegah jiwanya dari hawa nafsu, menahan jiwanya. Ada hawa nafsu itu ada. Ya, bahkan menggebu-gebu tapi dia tahan. Ya. Lihat perempuan cantik tahan. Ya. Ada apa uannya, tamannya, ya, uang merah, uang biru. Ada kepala cas baru. Apalagi tidak ada kepala casnya dia. Tahan jiwanya dari apa? Hawa nafsu. Apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dapat surga. Surga tempat kembalimu, surga tempat tinggalmu nanti insyaallah. Sabar, sedikit saja, tidak lama. Paham ya? Tidak mati orang kalau tidak mencuri. Tidak mati kalau tidak punya kepala cas orang. Tidak mati. Hidup. Ya, dengan kehidupan yang bahagia. Paham ini? Baik. Wa amma man khafa al-qiyama baina yadayillahi lil hisab wa nahan nafsa 'anil ahwa al-fasidah fa innal jannata hiya maskanuhu. Adapun orang yang takut al-qiyama baina yadayillahi lil hisab, ketika dia berdiri di hadapan Allah untuk hisab, dia yang berdiri sendiri, dia yang bertanggung jawab sendiri, bukan temannya, bukan orang tuanya, bukan ayah ibunya, bukan saudaranya, bukan, dia sendiri yang langsung bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut itu. Apa yang aku bilang? Apa jawabanku nanti kalau Allah tanya, dan seterusnya. Dia persiapkan memang dari sekarang. Dia takut kepada Allah. Dan dia cegah jiwanya dari hawa-hawa nafsu yang rusak. Karena hawa nafsu dalam syariat Islam itu ada jalur-jalur syar'inya disalurkan, seperti makan, minum. Itu ada yang halal, ada yang minuman halal. Begitu pula syahwat, ya, kepada lawan jenis ada yang halal, menikah, apalagi kita bisa sampai 4. Paham ini? Ada jalurnya kan? Ya, tidak ditutup. Ya, oh tidak boleh kau makan, tidak boleh kau menikah. Wah, hancur kita. Paham ini? Ini dikatakan. Jadi hawa-hawa nafsu yang rusak itu yang haram. Taib, dia tahan dirinya. Taib. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Paham ini? Perhatikan tafsirnya. Siapa yang bertanya itu? Yas'aluna. Siapa jamaah? Yas'alukal musyrikuna ayyuhar rasul istighfafan an waqti hululis sa'ati allati tatawa'adahum biha. Ingat ya, sebelum saya lanjut, orang-orang musyrikin, bagaimana akidah mereka, keyakinan mereka tentang hari kiamat?
Ayo semua. Orang-orang musyrikin, bagaimana keyakinan mereka tentang hari kiamat? Mana jawabannya? Lapar kah? Apa? Nafikan. Ya, mereka tolak. Mereka kafir. Mereka ingkar. Mereka tidak yakin. Ini coba lihat tafsirnya. Mereka tanya ini bukan karena memang mau beriman, tapi ya mengolok-olok. Ya. Yas'alukala al-musyrikuna ayyuhar rasul istighfafan, menganggap remeh. Ya, paham ini? Kapan itu hari kiamat? Ini bukan tanya bila mau beriman, bukan. Mereka kafir terhadap hari kiamat. Mereka ingkari hari kiamat. Paham ini? Jadi orang musyrikin bertanya kepadamu, wahai Rasul, istighfafan, menganggap remeh, menganggap rendah, tentang waktu terjadinya hari kiamat yang kamu ancamkan kepada mereka. Terus sering kan diingatkan nih, ada hari kiamat, ada neraka begini. Mereka tidak mau beriman, ingkar akan adanya hari kiamat. Kemudian Allah ingatkan, fima anta min dzikraha. Apa faedahnya kamu menyebutkan tentang waktu terjadi hari kiamat? Itu tidak penting. Yang penting kita persiapkan amalan untuk hari kiamat tersebut. Bisa paham ini? Perhatikan, fima anta min dzikraha ay lasta fi syai'in min ilmiha. Itu kamu tidak ada sedikit pun ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Sampai-sampai malaikat Jibril juga tidak tahu. Nah, ini Rasul yang paling mulia dari kalangan para malaikat. Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia. Dua-duanya tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasai. Sudah lewat itu di Arba'in. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Dua-duanya tidak tahu. Iya. Yang bertanya, yang ditanya, malaikat Jibril dan Nabi tidak tahu. Apalagi orang lain selain keduanya. Paham ini? Dan tidak ada faedahnya juga. Ya, tidak ada faedahnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ay bal maraddu dzalika ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu tentang hari kiamat. Dan itu hanya ila rabbika, ya. Hanya kepada Rabbmu tempat kembali hal tersebut semua. Wa innama sya'nuka fi amri sa'ah an tuhadzira minha man yakhafuha. Innama anta munziru man yakhsha. Sungguhnya engkau hanyalah munzir, pemberi peringatan kepada man yakhshaha, kepada orang yang takut kepada hari kiamat tersebut. Jadi maksudnya ini yang bisa mengambil manfaat dari peringatan khususnya tentang hari kiamat itu hanya orang yang takut. Coba mi pula tenaman lakna. Ada orang tidak ada takutnya sama hari kiamat. Biar kau jelaskan tentang hari kiamat 1 jam, ada takutnya? Ada manfaatnya? Tidak ada. Memang tidak takut, tidak yakin. Jadi kalau orang yakin, sangat yakin, dikasih ayat 1-2, bisa menangis itu. Ya, paham ini? Dia langsung ambil pelajaran. Oh iya, kita mau berdiri di hadapan begini. Ya. Jadi ini maksudnya ini munzir man yakhsha ini yang bermanfaat, ya. Jadi di situ sebutkan wa inna ma sya'nuka fi amri sa'ah an tuhadzira minha man yakhafuha. Kamu beri peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Bukan berarti hanya takut saja yang dikasih peringatan, tidak. Yang lain juga. Tapi yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut hanya orang yang takut. Terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, seakan-akan hari yang mereka lihat itu di dunia ini mereka tidak tinggal kecuali sore dan duha saja. Maksudnya sebagian hari, sebentar sekali. Ketika mereka mendapati hari kiamat. Perhatikan, ka'annahum yawma yarawna qiyamas sa'ati lam yalbathu fil hayatid dunya lihauli sa'ati illa ma baina adh-dhuhri ila ghurubis syamsi aw ma baina tulu'is syamsi ila nisfin nahar. Jadi di hari mereka melihat tegaknya hari kiamat, ya, seakan-akan mereka itu tidak tinggal di dunia ini
Ya, itu karena kedahsyatan hari kiamat. Mereka bandingkan ya, kan mereka hidup mungkin di dunia 60 tahun, 70 tahun ya. Ada yang cepat meninggal 25 tahun ya. Kayak masih santri ya, masih 20 tahun meninggal. Ya, dan seterusnya. Ini mereka bandingkan dengan hari kiamat ini, mereka tidaklah tinggal di dunia ini kecuali seperti apa? Asyiyah, yaitu waktu antara zuhur sampai terbenamnya matahari. Coba lihat, zuhur sampai terbenamnya matahari. Atau antara terbitnya matahari sampai tengah hari. Ini dari terbit matahari tadi sampai tengah hari. Ih, sebentarnya. Padahal di dunia puluhan tahun. Ya, itu karena kedahsyatan hari kiamat. Jadi ini pelajaran untuk kita. Saya mengajak diri saya pribadi dan ikhwas sekalian bersabar. Hidup di dunia itu sebentar. Ya, bayangkan kita akan lihat itu nanti kita hidup cuman sebagian hari, sepotong hari, setengah hari. Ya, dibanding hari kiamat ribuan tahun. Paham ini? Baik. Jangan sampai kita tidak mau bersabar hari-hari sedikit ini, waktu yang sebentar ini, kemudian kita menderita selamanya di negeri akhirat dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Paham ini? Ya sabar saja, sabar. Sebentar, tidak lama kita sabar. Kalau kita sabar, kita wafat di atas tauhid, di atas sunnah, luar biasa. Pasti masuk surga. Paham ini? Cukup dulu. Sekian, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.